Sebenarnya prosesnya panjang ya. Dari kecil waktu SD suka jadi tempat curhat dari teman-teman. Meskipun ya pasti ada bandel-bandelnya. Cuman ngelihat teman-teman yang broken home dan sedih banget ngelihat mereka kadang nggak berdaya. Nah, selama sekolah kebanyakan dengerin orang lain. Aku pribadi tipe orang yang nggak bisa simpen masalah sendiri. Pasti cari orang lain untuk bisa sekedar didengerin dan minta pendapat mereka. Aku lahir sebagai anak sulung dan juga punya berbagai cerita hidup. Dibesarkan dalam keluarga yang gak boleh sedih, harus kuat, gak boleh nangis, dan secara emosi sangat minim untuk boleh diekspresiin. Jadi kadang punya kemarahan tersendiri. Kok bisa ya aku seperti ini? Dulu sih ngerasa pendem emosi tuh baik-baik aja. It's okay kok, yang penting gak ada konflik sama orang lain dan ngalah aja gitu. Kalau marah ya diem aja. Tapi lama-lama ternyata itu gak sehat buat aku maupun relasi sama orang lain. Semakin beranjak dewasa, aku menyadari bahwa realita hidup itu gak selalu bahagia seperti yang dipertontonkan di media sosial. Banyak kompleksitas masalah yang terjadi di sekitarku. Anak-anak yang besar dengan kurangnya kasih sayang papa mama, salah satu orang tua yang ninggalin keluarga terus merit lagi, kesulitan belajar tapi dipaksa harus punya nilai yang perfect sama orang tua, konflik sama orang lain dan ngerasa nggak punya temen yang connect, kemarahan dengan situasi kemiskinan hidup, insecure sama diri sendiri, kadang-kadang mungkin mempertanyakan kehadiran Tuhan, dan masih banyak lagi. Aku pun pernah mengalami beberapa yang tadi aku sebutkan. Itu nyakitin dan bikin capek banget buat jalanin hidup. Kalau yang punya temen cerita, ya itu sih enak-enak aja ya. Syukur gitu kalau punya temen cerita yang bisa dipercaya. Tapi kebanyakan mungkin dari kita terjebak dengan lingkungan yang toksik. Jangan-jangan kita sendiri yang memang toksik juga. Nah, ini bisa bikin kita frustrasi. Itu yang membuat aku merasa perlu ada yang bisa mengerti dan memahami aku, apa yang aku alami, kenapa hidup aku seperti ini, dan membantu aku untuk menguraikan pelan-pelan masalah yang terjadi dengan hidupku. Waktu remaja, aku pernah ada satu momen bertanya-tanya, siapa sih aku sebenarnya? Kenapa aku bisa hidup seperti ini, di tahun ini, di Indonesia, dan lain-lain. Tuhan, kok bisa ya aku seperti ini? Nah, teman-teman mungkin punya pengalaman hal yang sama ya. Dan mungkin hal-hal yang pengalaman-pengalaman itu nggak terlalu baik. Aku sadar bahwa Tuhan pencipta yang bisa menjawab semua pertanyaan. Makanya penting untuk kenal siapa pencipta kita. Tapi nggak bisa berhenti di situ aja. Perlu ada step by step proses kita untuk menyelesaikan masalah. Dan kita tetap butuh orang lain. Masalah itu aku gambarkan seperti benang kusut yang kegulung-gulung dan keikat mati. Semeraut lah ya. Nah, kita butuh orang lain untuk bisa bantu kita benerin benang kusut itu. Bisa gak temen? Ya bisa aja. Cuman kalau temen kita gak bermasalah. Kalau temen kita bermasalah, ya agak susah ya, sulit. Nah, aku menemukan ternyata ada loh orang yang bisa mengerti dan membantu untuk melonggarkan, ngeberesin benang kusut itu. Konseling salah satunya. Konseling salah satu cara untuk membantu ngeberesin benang kusut tadi. Aku sendiri pernah mengalami pengalaman konseling dengan Kak Virgi, founder dari Puzzle of Life. Dan sangat terbantu banget. Dari situ aku semakin mengenal dan menyadari siapa diri aku yang sebenarnya. Nah, bagaimana meresponi situasi yang di luar kendaliku, dan aku tahu bahwa ada hal-hal yang bisa aku kendalikan, yaitu dari diri sendiri dulu. Nah, dari situ pelan-pelan merubah situasi
merubah sesuatu mindset, dan aku bisa mengerti dan coba mengatasi masalahku pelan-pelan. Hal ini membuat aku mau belajar dan mendalami konseling. Konseling yang biasanya kita dengar di sekolah dipanggil ya, waktu udah parah banget. Misalnya narkoba, tawuran, ya kan, atau hal-hal yang lainnya. Tapi sebenarnya konseling itu pencegahan menurutku. Pencegahan sebelum kita terlalu larut dengan masalah itu dan punya perilaku yang macam-macam. Nah, dalam konseling kita dibutuhkan keterbukaan dan ngobrol empat mata dengan konselor untuk membantu kita. Melalui proses konseling, kita dibantu untuk ekspresiin emosi kita. Kita nggak dijudge, nggak dihakimin dengan masalah-masalah yang kita punya. Pelan-pelan kita dibangun kesadaran diri. Dan masih banyak manfaat lain yang kita bisa dapetin melalui proses konseling. Puzzle of Life bisa menjadi salah satu tempat yang nyaman dan aman buat kamu yang ingin menunjukkan cerita hidup dan berkeluh kesah. Curhat itu nggak salah kok, dan bukan berarti tanda kita lemah. Toh, kita sebagai manusia, secara kodrati memang butuh orang lain, dan nggak bisa hidup sendiri. Setiap kita pasti punya benang kusutnya sendiri-sendiri. Masalah yang mengganggu dan menghambat kita untuk berkembang. Terkadang kita merasa nggak kuat dan nggak tahan dengan semua yang terjadi di dalam hidup kita. Kita perlu kekuatan dari Tuhan. Dan mungkin konseling nggak membuat semua masalah kita selesai. Orang-orang sekitar kita mungkin nggak semua berubah. Tapi paling enggak, melalui konseling, meskipun ya agak nyakitin ya karena kita berproses, tapi lewat proses itu kita bisa lebih sehat secara mental dan bisa semakin mengenal diri. Ini yang membuat aku merasa perlu diproses dalam konseling. Dan aku mau menyampaikan bahwa setiap kita ada dan punya harapan.